Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Ibu Resma. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan mempresentasikan perangkat alat untuk PPLK nanti berupa RPP dan lain-lainnya gitu. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini, saya mengambil tema tentang laju reaksi, materi laju reaksi. Kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu poin 3.6 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Nah, indikator yang saya jabarkan yaitu pertama, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, dan siswa dapat menganalisa faktor-faktor yang menghubungkan laju reaksi dengan teori tumbukan dengan benar dan teliti. Nah, untuk materinya, materi inti, ada mulai dari pengertian, terus komponen-komponen apa saja yang ada dalam sel volta, kemudian penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari, ada bagaimana sih penentuan harga E0 sel, kemudian ada analisis proses yang terjadi pada sel voltanya. Pendekatan yang saya gunakan yaitu scientific approach dan digital learning. Metodenya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Model pembelajarnya guided discovery learning. Media pembelajarannya ada peralatan komunikasi seperti laptop, HP, dan sebagainya. Lalu aplikasi Zoom, WhatsApp group, video pembelajaran, slide PowerPoint yang saya buat, Google Form, lembar LKPD elektronik ya. Terus video pembelajaran. Sumber belajar itu ada Chang, Raymond, dan buku e-book buku SMA siswa kelas 11 Kemendikbud tahun 2013. Untuk kegiatan awalnya sendiri yaitu terdiri dari tahap pendahuluan, motivasi, dan apresiasi. Nah, untuk kegiatan intinya, tahap pertama yaitu di sini guru akan memberikan rangsangan berupa menampilkan video tentang keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk menstimulus siswanya. Kemudian ada kegiatan penutupnya, itu guru memberikan informasi sedikit mengenai materi pembelajaran selanjutnya dan mengajak siswa untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing sebelum mengakhiri pembelajaran. Selanjutnya ini ada penilaian kognitif. Instrumen penilaian. Jadi ini soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda. Di sini satu soal bernilai 10 poin. Dan ini rubrik penilaian soal esai. Untuk pedoman penilaian perskorannya, jika siswa menuliskan proses pembentukan ikatan ion dengan benar, skornya 25. Untuk jika siswa menuliskan proses pembentukan ikatan kovalent dengan benar, skornya juga 25. Lalu untuk jika siswa membandingkan proses pembentukan pada masing-masing ikatan tersebut dengan benar, poinnya 50. Keterangan pemberian skornya ini juga ada nilai-nilai. Ini ada lembar penilaian kognitif. Ini untuk lembar kerja siswanya atau LKS. Di sini ada 3 lembar. Jadi setiap siswa itu dapat 1 lembar LKS ini. Semuanya sudah mempresentasikan dan semua cukup baik ya, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan bagaimana format pembuatan RPP. Di mana tujuan RPP ini kan untuk mengarahkan nanti kan pembelajaran kita itu kemana tujuannya. Kalau nggak ada RPP kan nanti kemana-mana kan, di kelas kan jadinya nggak terarah. Jadi RPP itu tujuannya mengarahkan. Nah,
sesuai Permendikbud ya nomor 22 tahun 2016. Itu berdasarkan kurikulum 2013, format RPP itu setidaknya memuat 13 komponen ya. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, KIKD, tujuan pembelajaran, kegiatan inti. Kegiatan inti itu kan terbagi dua, apa yang dilakukan oleh guru dan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian media belajar, sumber belajar, alat dan bahan. Tadi Ibu perhatikan masih ada beberapa keliruan. Coba nanti dibaca lagi ya, apa perbedaan media belajar, sumber belajar, alat belajar, alat yang digunakan dalam pembelajaran. Terus antara model, metode, model belajar, metode belajar, strategi belajar, itu juga perlu kita dalami lagi ya, pengertiannya apa. Kemudian untuk LKPD, sebelum LKPD itu penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Itu ketiganya kan harus kita observasi dalam pembelajaran. Nah, nggak mungkin ya sambil ngajar kita ngamatin satu persatu anaknya. Apalagi siswanya bisa 30-40 per kelas. Nah, nanti perlu kita siasati dalam prakteknya nanti. Dalam praktek nanti penilaian sikap itu kalau daring mungkin tadi seperti yang diuraikan oleh teman-temannya udah menurut Ibu sudah efektif ya. Untuk kognitifnya perlu ada kunci jawaban langsung. Tadi ada sebagian mungkin nggak terlihat kali dalam presentasinya. Kalau kita bikin soal kognitif berarti harus sudah ada kunci jawabannya terlampir dalam RPP. Kemudian penilaian psikomotor. Nah, psikomotor ini kan nggak harus dalam praktikum ya. Dalam belajar di kelas pun bisa kita nilai psikomotornya. Tinggal menentukan aspek-aspek saja. Secara garis besar sudah baik ya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. 4 minggu lagi pertemuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.